khususan ila siapa ruang dan mulai khususan ila ruh dan khususan ila ruh dan ruang karena khususan ila ruh ala kuntu Hamid bin Abbas bahasin khususan ila ruh qad tawilla Syekh Abdul Syukur Walidin bin Abdul Sihab khususan ila ruh yang dulu sekarang khususan ila ruh jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila para anbiya wa awliya wa salihin wa suhada wa salihin khususan ila ruhi wa abihi wa ummihi al-fatihah awalnya dan insyaallah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan segala rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah, yakni pemilik alam semesta dan merajai alam dunia dan akhirat. Berkat inayah dan iradatnya lah kita dikumpulkan, disatukan di ruangan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita takzim selalu mengucapkan salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni, dan dosa-dosa umat kita, dosa-dosa keluarga kita dihapuskan di hati kita rasa sombong yang sangat bersarang di dalam batin kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nantinya. Jadi malam ini kita berkumpul bersama-sama di ruangan majelis mujakarah hakikat serumpun kita ini, yaitu pada malam inilah malam kita terakhir berkumpulan. Nah, karena berhubung kita libur di bulan puasa, nah jadi malam ini kita terakhir. Jadi itu selesai kita acara berbicara, ini kita bertahlil dan haul jamak. Haul jamak ya Allah. Jadi sahabat anda tahun 4 di situ udah tuh ini apa lagi. Nah, jadi haul jamak dan amal haul jamak apa jamak yang hidup. Jadi malam ini kita berbicara di antaranya yakni mengetahui tentang keistimewaan daripada surah Al-Ikhlas. Kita berbicara keistimewaan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu ya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu ada 4 ayat. 4 ayat namun pecah menjadi 7. Nah, di antara keistimewaannya di dalam syariat, kalau kita berbicara syariat, Nabi kita Muhammad SAW sidin mengatakan kepada kita sabarataan, ujar sidin, man qara qul huwallahu ahad marata wahidan a'tallahu ta'ala min al-azri kamisli azri ma'atis sahih. Dan artinya ujar Rasulullah, barang siapa di antara kita bini-bini ke laki-laki kan, nang membaca suratul Al-Ikhlas, walaupun 1 kali yang membaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan orang mati syahid 10 ribu. Kalau wallahu ahad gitu. Yalah. Nah, itu keistimewaan suratul Al-Ikhlas. Kenapa? Jadi suratul Al-Ikhlas itu sangat istimewa karena suratul Al-Ikhlas itu mengandung tanda puji-pujian kepada Allah, keagungan Allah. Disitulah kita memuji kepada Allah. Karena kalimahnya di situ kul. Kul itu fi'il perintah ya Allah. Lain kul nang di terang lain. Itu fi'il perintah, fi'il amal ini. Ya kah? Nah, qul huwallahu ahad, katakan oleh Muhammad, padahakan Muhammad. Nah, Muhammad disuruh memadahkan bahwasanya Allah itu satu. Kalau Muhammad berani mengatakan Allah itu satu atau esa, berarti Muhammad itu menyaksikan keesaan Tuhan. Nah, jadi dipadahkan oleh Muhammad kepada umatnya.
tentang keistimewaan suratul Al-Ikhlas tadi. Pernah diriwayatkan ketika suatu baginda Rasulullah SAW sedang duduk di teras rumah saja dulu. Di zaman sidin hidup dulu Pak. Kita belum ambil syariat dulu. Nah, supaya ada dalil. Ketika beliau sedang duduk di teras rumah sidin pada waktu itu, sekelompok orang daripada di kampung Madinah itu membawalah mayat, nama butung mayat. Lalu di hadapan Rasulullah. Ketika lalu di hadapan Rasulullah, jadi orang ketepian untuk menyembayangkankah? Lalu Rasulullah bertanya kepada orang yang membawa ini untuk menyelatkan atau menyembayangkan orang mati tadi. Apa aja Rasulullah? Aku batakon, nang dibawa nang digutung mayat ini apakah besi utang? Besi utang ada kah? Nah, ada besi utang. Belum mati ya nih. Nah, jadi jangan lain ada punya besi utangnya ada Rasulullah. Kada banyak 4 dirham. 4 dirham tuh tahu gitu duit Arab. Ya bahasa kita ini 4 juta. Ya Allah anggap 4 juta ya lah. 40 juta kalau banyak kan tahu juga. Di Arab sana bisa bahasa. Jadi 4 dirham. Nah, namun kayak itu ya Rasulullah, aku kada umpat menyembayangkan menyelatkan mayatnya karena dia masih hutang. Ayo. Ini hadis Rasulullah, jangan coba-coba ini. Tampil utang. Lalu pada ketiga Rasulullah tadi bocah aku di sini kada menyembayangkan karena ada hutang. Nah, pada saat orang tadi ayo itu mungkin kada umpat menyembayangkan. Pada ketika berapa ingkangan maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Rasulullah pada ketika Rasulullah saat itu masih berada di teras. Dan kita duduk di ambit masih. Jadi dia malaikat Jibril, "Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullah." Dijawab oleh Nabi. Napa kabar dari Rasulullah oleh malaikat? Allah Subhanahu wa taala bertitip salam lawan sambian. Nah, Allah bertitip salam lawan Rasulullah. Imbah kabar. Ketika sampian tadi berkata tidak ingin menyembayangkan menyalatkan mayat yang ada hutangnya tadi, maka Allah memerintahkan lawan sampian wahai Rasulullah, tolong jauhkan sembahyang. Kenapa? Karena mayat itu tadi sudah diampuni oleh Allah akan dosanya. Sudah diampuni. Nabi tidak tahu ini Tuhan kuasa oleh. Kenapa dia Nabi? Apa keistimewaannya itu tadi sedangkan dia hutang? Nah, maka dijawablah oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, sampian tahulah keistimewaannya. Ia setiap hari membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Nah, ada hutang baca itu hikmat. Jangan gua padahal 100 kali keistimewaannya ini dalam keadaan artinya di situ fadilatnya hutangnya tadi dalam keadaan kami itu di zaman Rasulullah lah. Dulu kisah zaman Rasulullah main ini tahu hutang kawan 5-6 juta walah aja 100 kali misalnya kawan mana lagi sebelum nah itu lah itu lah 100 kali dong. Nah itulah keistimewaan daripada suratul Al-Ikhlas tadi. Nah, jadi siapa mengamalkan 100 kali berarti kan bahasa kita suratul Al-Ikhlas 100 kali itu dicukupi rezeki kita, insya Allah segala hutang punah kan. Situ aja sudah jelas urusan akhirat Tuhan mau membayarkan. Berarti Tuhan tadi mengirim manusia lewat yang lain membayarkan hutang si mayat tadi. Nah itu maksud isinya tadi toh. Nah karena berkat surah Al-Ikhlas tadi. Di dalam suratul Al-Ikhlas ini sahabat kita ini tahu yang mereka gunakan tahu saja. Cuma perlu kita ketahuan suratul Al-Ikhlas ini menunjukkan tadi bahwasanya itu tentang kisah Allah yang dikisahkan untuk diperintahkan kepada umatnya Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Katakan hai Muhammad, padahal kan Muhammad ya Allah nang asal itu pun membacakan pada waktu itu
Tuhan Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Mereka bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, Tuhan pianto diumpamakan tambage emas kah? Diumpamakan misalnya kayak macam-macam lah. Maka turun Al-Ikhlas tadi. Nah, Tuhanku ya Rasulullah, kada kawan dilupakan. Nah, makanya yang dikatakan itu ialah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dan setara dengan naikkan sambat tadi. Baiknya berupa ini berupa itu setara tadi panggil. Nah ini turunnya Al-Ikhlas kita. Asal-asal turunnya. Nah jadi di dalam suratul Al-Ikhlas ini itu ada terselip tentang rahasia hakikat Allah di situ. Nah sekarang kita dapat hakikat. Tadi sudah syariat. Nah di qul huwallahu ahad tadi. Makanya di situ disuruh katakan oleh Muhammad, aku itu Allah yang esa. Berarti Muhammad menyaksikan keesaan zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Jadi pada akan untuk kita. Nah, lalu kita ini bang mencarilah tentang hakikat daripada qul huwallahu ahad itu tadi. Jangan kada dicari, itu menunjukkan keesaan Allah. Allah tuh nyata, kada gaib lagi nyata. Nang gaib anak minta kenal nyata zahir, berarti nang gaib tadi zahir, nang itu zahir berkenyataan kepada nang zahir, berarti ada gaib lagi. Aku memang nyampe Tuhan orang gaib. Tuhan nyata kalau, nah makanya Tuhan nyata. Kalau Tuhan nang gaib, nang gaib itu iman nih aja disuruh. Ya kalau, kalau Tuhan nang gaib. Nah jadi di dalam qul huwallahu ahad ini sangat perlu kita gali. Bahasa Indonesianya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad itu bahasa Arab. Artinya qul huwallahu ahad dikatakan hai Muhammad, aku Allah yang esa, itu artinya Allah. Nah itu artinya Allahus Samad. Nah dialah tempat bergantung segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Itu arti. Tetapi kita gali secara makna hakikat. Yang kita gali makna hakikat qul huwallahu itu. Tuhan menampakkan dirinya, tajalli dirinya kepada rahasia surah Al-Ikhlas itu. Yang kita baca ialah ibah Al-Fatihah dalam salat baca itu. Ya Allah rancak lah. Nah, pertama yang kita gali loh. Jadi Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Makna kandungan hakikat qul huwallahu ahad, aku itu nyata pada dirimu. Aku nyata pada dirimu. Nah oleh karena itulah Muhammad tadi disuruh mengatakan, katakan hai Muhammad, aku Allah yang asa, karena nyata. Nyatanya Allah pada rahasia diri Nur Muhammad atau kepada Muhammad. Nah, asa zat Allah pada diri kita, asa sifat Allah pada diri kita, asa awalnya pada diri kita. Jadi kepada setiap insan jelas asa di situ terlihat sifat asma dan af'al tajalli Tuhan. Makanya di dalam kandungan hakikat qul huwallahu ahad katakan apa tadi? Aku nyata pada dirimu. Nah, aku je Tuhan nyata pada dirimu. Nah, kenapa kau kada melihat? Wa bi ampusikum afala tubsirun. Nah, sesungguhnya aku itu jala Tuhan nyata pada dirimu. Nah, iyalah. Nah, nyata tuh. Wa huwa ma'akum habulam aina ma kuntum, dan aku jala berserta kamu. Nah, amam para kuat nang kejelasan hakikat qul huwallah tadi nih. Kan qul huwallah aja. Satu. Dan jadi apa gitu? Nyata lawan dirimu. Nah, jadi ngomonggarap kita, ngomongdiam kita, maulah ada nyata tajalinya pada rahasia diri, ngomongana di diri juga. Nah, satu qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus Samad. Kandungan daripada hakikat Allahus Samad itu
Ujang Allah Ta'ala, akulah yang menjadi penolongmu zahir dan batin. Ayo, aku jadi penolongmu dunia dan akhirat. Berarti jadi penolong tuh maknanya apa? La haula wala quwata illa billah. Pahami di situ. Jangan kita pandai membaca qul huwallah aja. Pandai kita membaca Allahu Samad. Tuhan tidak. Apa tadi? Hanya kabarnya tempat bergantung lah. Kayak tali bergantung. Jadi Allahu Samad tadi itu isi kandungan hakikat Allah. Aku ya Tuhan menolongi ikam dunia dan akhirat. Nah, makanya kita nih la haula wala dari dunia sampai akhirat. Nah, dari dunia kita ini kan ada daya, kan ada upaya. Semua pertolongan Allah, melihat, mendengar, bergerak, berdiam, apa semua Allah menolongi. Itu bahasa halus dalam hakikat. Kalau bahasa kasar artinya kan ada daya, ada upaya. Nah, ada ini siapa yang bergerak, berdiam. Nah, itu bahasa kasarnya. Yalah, makan, minum, semua jangan ada Allah, ada kawan. Nah, cuma kalau urusan maksiat itu bukan karena Allah, itu nafsu kita. Nah, pahami kalau baik-baik lah. Nah, lagi bulan puasaan, mau ada puasa kita daripada orang Tuhan pada puasa aja. Apa ini Tuhan juga ada puasa kita mau? Kamu Tuhan tuh dari awal kita ada puasa ikan kali ada Tuhan sudah ada puasa, sudah kali besok kali puasaannya ada makan dah. Mau ngajir bapak dulu ini jadi Allah Taala juga. Kalau putan ini, yang disandarkan itu kepada Allah. Itu nafsu kita mengadakan puasa. Kan jadi Allah Samad kita. Aku yang menjadi penolongmu, artinya kita tak ada daya daripada mengerjakan taat, tak ada upaya daripada menjauhi maksiat, ya Allah. Nah itu isinya Allah Samad kita. Jadi Allah Samad itu bahasanya hanya kepadanya tempat bergantung bahasa syariat oleh. Nah, bergantungan kita nih, nah digantungi ke tahu ada bilang dulu Allah. Nah, lalu bahasanya bergantung gigi masing-masingnya ya gitu. Ya lah. Nah, bergantung gigi masing-masing. Atau kayak kita masing-masing. Yang wallahu ahad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad, bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakakan. Nah, dia tidak beranak dan tidak diperanakakan. Kan? Namanya datang ke Tuhan bisa orang diperanakakan itu tidak ada masuk akal sudah. Yalah. Nah, ngaji hakikat misalnya ma'rifat disadarkan ke Tuhan, kada kuasa Tuhan, bermampukan Tuhan. Nah, itu secara syariat itu maknanya menyalahi adat sudah secara syariat, menyandarkan persita. Lalu jalla Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, di dalam kandungan ilmu hakikat ma'rifat, aku itu esa. Nah, tetap esa Tuhan. Ini esa Tuhan. Aku esa dan aku gaib kepada dirimu. Nah, mana esa Tuhan lawan kita? Allah tidak beranak, tidak diperanakakan ya Allah. Tetapi Allah nyata pada Nur Muhammad. Allah nyata pada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad sifat daripada diri Allah itu sendiri. Nah, Nur Muhammad itu beranak, kan diperanakakan enggak? Ada kalau Nur Muhammad tuh ada diperanakakan dan ada beranak. Makanya Allah tadi asa kepada Nur Muhammad. Nah, lalu dia Allah setelah asa maka gaiblah aku kepada nur itu tadi. Arti gaib itu mesra aku kepada nur itu tadi. Nur nang jahir mengikam pandang. Nur nang jahir nih nah dipandang lah. Lalu bahasanya makhluk. Tetapi di dalam mengikam pandang di situ aku nyatanya. Di situ aku nyatanya. Di dalam mengikam pandang, di dalam nang batin ikam tuh di situ aku nyatanya. Nah, lalu nang gaib tadi hendak dikenal, zahirlah ia banaran Nur Muhammad. Zahir kalau banaran Nur Muhammad. Nah, setelah banaran Nur Muhammad, maka nang terlihat hanya diri Muhammad. Yalah. Nang terlihat diri Muhammad. Ya kalau lagi, terlihat diri Muhammad, namun Allah tetap nyata pada diri Muhammad. Nah, makanya siapa anak melihat Allah, anak mengenal Allah kan hari diri Muhammad. Nah,
Jadi Allah bilang aku nyata pada Muhammad. Nah, pun kita mencari Tuhannya, Tuhan itu pada Allah seumpama, pada serupa. Di kulung Allahnya tidak setara, tidak sebanding dia. Nah. Akan biarit walau yulad rida. Aku asa ya Tuhan. Nah, asa jatku pada Muhammad. Nah, asa sifatku pada Muhammad. Asa asmaku pada Muhammad. Asa perbuatanku kepada diri Muhammad atau kepada orang yang mengenal hakikat dirinya. Lalu keesaanku tadi kepada Nur Muhammad itulah nyatanya gitu. Nah, arti gaib itu gaib aku jadi Tuhan padamu, artinya aku nyata di dalam batinmu. Iya nang zahirul rabbi wal batinu abdi. Sesungguhnya kenyataan Allah itu nyata di dalam batin atau di dalam gaib batin hamba tadi. Maka disebutlah insan itu rahasia Allah. Qul huwallahu ahad gitu ya. Nah, orang baharin itu ya malah dipukul lawan dipahat di sini. Coba kan wahini ibarat yang tadi dipukul dipahat, kan belukan naik kalau nyai tidak. Dan lebih aku asa dengan dirimu, asa Allah kepada zahir, asa Allah kepada batin. Yalah. Lalu dengan diri nama wal jahiru wal batinu. Nah, yang zahir itu dia Tuhan, dia nyata aku juga. Nang di dalam batin nang gaib lawan ikam tubang, ia rahasia aku juga. Kada al insan musirri wa anna siruhulan. Kejahilan Tuhan di muka bumi ya diri insan diri Muhammad. Muhammad nang awal, Muhammad nang akhir, yaitu Nur Muhammad jadi alam, jadi isi, jadi kita. Dan sendirian enggak. Nah, membuktikan lagi napa ma'azartu bisain kajahuri bil insan ya Tuhan dalam hadis qudsi. Tidak jahil aku kepada sesuatu, kada nyata, kada nampak, kecuali kan nampakanku hanya kepada insan diri Muhammad nang mangana diri. Di gajah nang ganal tu kada jelas ya Tuhan aku di situ. Karena nang disuruh ma'rifat mengenal Tuhan adalah diri Muhammad atau diri insan. Nah, kalau ada gajah disuruh gajah ikam awaludin ma'rifatullah ada Allah. Nah, gajah ikam belajar sifat 40 ada Allah. Nah, justru kepada insan, makanya dijadikan apa aja jin dan manusia ialah untuk mengenal kepada Allah, beribadah kepada Allah dulu. Dan jadi ada jempakan tepuk Allah wahad. Kebahasaan Allah betul. Nya sedikit aja kan isi hakikatnya, nah tapi mengenai daging, nah itu. Lalu pulang walam yakul lahu kufuwan ahad, ya lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalam isi kandungan tadi walam yakullahu kufuwan ahad itu kira Tuhan, aku sudah menjadi rahasia dirimu. Aku sudah menjadi rahasia dirimu. Nah, kalau sudah menjadi rahasia, artinya dipakai. Kada lagi nang dipanggil sambarangan tempat. Nah, ada lagi kan? Karena aku itu sudah menjadi rahasia dirimu. Nah. Ulam yarid walam yulad anak walam yakul lahu kufuwan ahad dari itu. Aku menjadi rahasia mungkin Allah baik secara zahir maupun secara batin. Jadi kan ada yang lain lagi zahir batin kita ni udah ainulnya Allah, kenyataannya Allah di dalam makna isi hakikat surah itu, isi hakikat surah Al-Ikhlas ini. Nah, makanya surah Al-Ikhlas itu artinya itu ikhlas. Yalah, makna ikhlas itu mengenal. Bila sudah mengenal apa yang datang lawan kita, ujian berbagai bentuk, segala macam, kita ikhlas di situ karena memandang hakikat
Kul huwallah tadi baik pada diri kita, pada orang lain, di situ nang berlaku tajallijat Allah sifat asma dan af'alnya nang mau kita melalui orang lain. Sudah tahu tak? Jadi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kul huwallah 4 surah dibagi 7. Banyaknya jalan menuju. Nah, qul huwallahu ahad itulah yang disebut dengan martabat rahasia ketuhanan. Nah, makanya yang disebut dengan qul huwallahu ahad itu ahdiyah. Allahus samad wahdah. Allahus samad wahdah. Lam yalid wahidiyah. Nah, ya sifat seluruh yang mewujud jadi daripada rahasia zat sifat bernama nur tadi ahadiyah wahdah wadiyah 3 buting sudah. Walam yalid alam roh, walam yulad bang, alam misal ya Allah. Walam yulad alam roh, walam yakul alam misal. Alam misal alatnya. Kufuwan ahad itu adalah alam jisim atau alam kita. Nah, kemudian ahad itu asah, keesaan Allah pada martabat insan, ya ahad. Nah, jadi jelas kepada kita Allah menyatakan keesaan dirinya melalui rahasianya yang bernama suratul Al-Ikhlas tadi. Nah, itulah hakikat daripada surah Al-Ikhlas lawan kita. Nah, jadi nang kita baca, nang kita sebut, nang kita sambat. Nah, jadi kita ada umpat-umpatan. Nah, sedangkan itu kan bacaannya ya Rasulullah jangan antara padahkan bahwasanya aku ni Allah yang asa. Dia padahkan Rasulullah lawan kita ada pinando keasaan hakikatnya kayak apa? Sedangkan Rasulullah padahkan. Nah, setelah kita padahkan kayak di keasaan hakikatnya tadi toh. Lalu kita membaca qul huwallahu ahad juga jadi kita ya Allah. Nah, jangan bahasa gitu, kita memadahkan dia bahwa Tuhan tadi asal sama lawan Rasulullah. Siapa yang ikutan kita pada sini? Nah, lalu kita ngomong istilah. Nah, isi hakikat qul huwallahu itu. Nah, itulah salah satu daripada isi hakikat suratul Al-Ikhlas. Nah, jadi mudah-mudahan itu bermanfaat kesan kita. Nah, ini ada banyak kata tuh, nampakin tadi isinya, iannya, iyalah. Kalau ada orang ada isinya yang melawat tuh kan amplop itu isinya gue cari ulang ya Allah. Nah, itu ada orang mencari amplopnya pasti isinya dulu. Aja mudah-mudahan yang itu tadi bermanfaat kesan kita. Jadi kita bertahlil lah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.